saudara-saudari yang dikasihi Kristus, mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, kesetiaan dalam perkara kehidupan. Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus mengajarkan kita tentang kesetiaan. Kesetiaan itu bukanlah perkara kewajiban, melainkan sejumput kemauan dalam totalitas pemberian diri. Dalam perkara kecil dan sederhana, sekalipun kesetiaan seseorang dapat diamati. Dalam perkara kecil dan sederhana sekalipun, kesetiaan seseorang itu dapat diamati. Yesus menggambarkan mamon sebagai lambang harta duniawi. Mengabdi kepada mamon berarti kita mementingkan kepentingan duniawi. Oleh sebab itu, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa jika kita sudah mengabdi kepada mamon, tidak mungkin kita mengabdi kepada Tuhan. Harus ada yang diprioritaskan dalam pengabdian itu. Bagi sebagian orang, kesetiaan hanya bersinggungan dengan persoalan dan tanggung jawab besar yang dapat disaksikan dan diapresiasikan banyak orang. Karena itu, hal sesederhana dan yang kurang memberi kontribusi besar dapat disepelekan atau dihindari. Namun, bukankah justru dalam hal-hal yang sederhana sebuah kesetiaan dapat teruji? Hidup beriman itu menuntut kesetiaan utuh dan mutlak. Maka dalam situasi apapun dan tantangan bagaimanapun juga, hendaknya iman kita tidak tergoncangkan hanya karena rayuan dan godaan menggiurkan dari sisi manusiawi kita. Percaya kepada Allah berarti menyerahkan diri dan hidup kepadanya, karena dialah satu-satunya keselamatan kita. Saudara yang terkasih, dalam hidup harian sering kita dihadapkan pada sikap tidak tegas dan tidak setia dengan tanggung jawab sebagai orang beriman. Muncul sikap gampang, mudah putus asa, dan kekhawatiran berlebihan. Mata hati kita mudah tertutup oleh harta duniawi. Oleh sebab itu, kesetiaan kepada Allah dituntut melalui sikap iman yang tidak mudah goyah. Kita perlu menjaga kesetiaan kita kepada Allah dengan setia kepada perkara-perkara kecil dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan,
Pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Putuslah Roh Kudus-Mu menyatu dalam diri kami sebagai vaksin ilahi yang memberi kekebalan tubuh dan mematikan COVID-19 yang mengancam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.